Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai laporan praktikum acara 5, yaitu sistem pelumasan dan pendinginan. Yang pertama, prinsip-prinsip kerja sistem pelumasan dan pendinginan. Pada pompa oli memiliki pasokan pelumas yang berasal dari engkol mesin. Pelumas akan masuk pada pompa oli lewat intel valve dan terjadi penekanan pelumas oleh pompa di sisi lainnya. Pelumas atau oli yang sudah memiliki tekanan mengalir lewat jalur oli menuju filter oli. Dan sistem pendinginan dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Dan yang selanjutnya, komponen-komponen penyusun sistem pelumasan dan pendinginan. Dalam komponen sistem pelumasan yaitu bak oli, di mana bak oli merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi untuk mengisi oli. Kedua, pompa oli untuk menghisap dan mengalirkan oli pada mesin. Ketiga, filter oli, digunakan dalam sistem pelumasan adalah filter oli. Keempat, saringan atau penyaring dapat menyaring kotoran hingga berdiameter 1 ml. Yang kelima, katup tekanan merupakan sebuah komponen pelumasan yang bilik untuk membina tekanan pelumas. Yang keenam, ganti oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi untuk melihat hasil kerja dari pompa oli. Yang ketujuh, galeri minyak adalah saluran pelumasan yang berfungsi sebagai jalan oli atau pelumas pada mesin. Kedelapan, jet minyak merupakan sebuah komponen pelumasan yang berada di bawah silinder-silinder mesin. Yang kesembilan yaitu katup PCV merupakan bagian dari rangkaian saluran mesin, yaitu komponen sistem pendinginan. Yang pertama, radiator untuk membuat cairan lebih dingin. Yang kedua, tutup radiator yaitu untuk menaikkan tekanan air yang berada di dalam sistem pendinginan. Yang ketiga, reservoir tank sebagai tempat cadangan dalam penyimpanan air pada saat suhu naik. Yang keempat, pompa air yaitu untuk melakukan pengiriman dari cairan pendingin dengan cara menggunakan sistem pendingin. Yang kelima, termostat sebagai tempat untuk mempercepat dari mesin dalam mencapai suhu untuk bekerja. Yang kelima, kipas pendingin untuk meningkatkan dingin dan melakukan penyerapan panas radiator pada cairan untuk menjadi dingin. Yang ketujuh yaitu selang radiator sebagai sebuah media untuk melakukan pengaliran dari cairan pendingin dari mesin ke mesin. Poin ketiga yaitu keunggulan dan kelemahan pada pelumasan dan pendinginan. Keunggulan pada pelumasan yaitu lebih tahan panas, titik tuang lebih rendah, kekentalan lebih stabil, viskositas indeks lebih tinggi, umur pakai relatif lebih lama, harga relatif lebih mahal. Kelemahan relatif terbatas, titik beku rendah, ketahanan oksidasi lebih rendah, kekentalan lebih mudah berubah, viskositas indeks lebih rendah, umur lebih singkat, harga mahal. Dan untuk poin keempat yaitu dari video yang saya tonton terdapat fungsi pelumasan, terdapat komponen-komponen yang bergerak pada saat mesin bekerja, komponen yang satu dengan komponen lainnya. Mungkin segitu yang dapat saya jelaskan dari video tersebut. Lebih-lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.